Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmane Putri dengan NIM 2102951 dari kelas 1C Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar konseptual landasan pendidikan, landasan religius, landasan filosofis pendidikan, dan landasan psikologis pendidikan. Lalu, apa sih landasan pendidikan itu? Landasan pendidikan adalah seperangkat asumsi yang dijadikan titik tolak ukur dalam rangka praktik pendidikan dan studi pendidikan. Kemudian, apa saja jenis-jenis landasan pendidikan? Yang pertama ada landasan religius pendidikan, landasan filosofis pendidikan, landasan ilmiah pendidikan, dan landasan hukum pendidikan. Kemudian, ada fungsi dari landasan pendidikan, yakni sebagai bahan pijakan dan dasar atau tolak ukur praktik pendidikan dan studi pendidikan. Yang selanjutnya ada landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan merupakan suatu perangkat asumsi yang paling mendasar dari landasan teori pendidikan lainnya yang bersumber dari agama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh dari landasan religius pendidikan biasanya dapat diambil dan bersumber dari kitab suci Al-Quran serta hadis. Ada pula tujuan dari landasan religius pendidikan. Yang pertama adalah seluruh proses dan hasilnya memiliki manfaat dan makna yang hakiki, kemudian menguatkan keberagaman serta keyakinan dan keimanan. Yang ketiga, ada membangun individu yang lebih beriman dan bertakwa. Mengapa landasan religius sangat penting dalam pendidikan? Itu karena Indonesia adalah negara yang mengakui adanya Tuhan, juga sebagaimana dalam bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta pendidikan juga tidak boleh melenceng dari larangan agama yang masing-masing kita anut. Selanjutnya ada landasan filosofis pendidikan. Landasan filosofis pendidikan adalah perangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Oleh sebab itu, terdapat hubungan implikasi antara gagasan-gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Filosofis pendidikan hubungannya sangat erat. Filosofis adalah jalan keluar dan pendidikan mengikutinya. Tanpa filosofis, pendidikan menjadi upaya yang buta arah dan tanpa filosofis akan menjadi pincang. Kemudian ada macam-macam aliran filsafat. Yang pertama idealisme adalah aliran filsafat yang memiliki cara pandang bahwa hakikat segala sesuatu terjadi pada ide manusia. Lalu ada realisme, yakni aliran filsafat yang berpandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa bersandar kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Dan yang terakhir ada aliran filsafat pragmatisme yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran sesuatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Tujuan landasan filosofis berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan yang berusaha menelan masalah pokok, yakni permasalahan seperti mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan, kemudian semua permasalahan tersebut dapat dijawab dengan filosofis. Oleh sebab itu, terdapat hubungan aplikasi antara gagasan dalam cabang-cabang filsafat umum terhadap gagasan-gagasan pendidikan. Dan yang terakhir, ada landasan psikologis pendidikan. Adalah landasan yang melekat pada jiwa individu tertentu yang memiliki motivasi belajar seperti bagaimana keterkaitan, minat, dan bakatnya. Dari landasan psikologis tersebut, kita dapat mengambil manfaat. Yang pertama, memiliki kesadaran tentang keunikan individu, kemudian membuat perencanaan yang tepat sesuai dengan kondisi peserta didik, serta membangun suasana belajar. Kemudian, tujuan landasan psikologis pendidikan, sebagaimana pendidik memahami tentang situasi pendidikan, dan pendidik dapat menyiapkan bimbingan yang lebih efektif kepada peserta didik. Lalu, apa saja yang dapat kita pelajari dalam landasan psikologis pendidikan? Yakni perkembangan peserta didik yang meliputi konsep perkembangan, tahapan perkembangan, dan tugas perkembangan setiap individu. Mungkin hanya segitu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.